Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Pagi hari ini merupakan satu pimpinan yang luar biasa, suatu penjagaan yang luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini walaupun dalam keadaan apapun, hari-hari ini sangat menakutkan. Mungkin kata orang seperti itu, tetapi yang percaya kepada Tuhan, dia merasa mengaku dijaga Tuhan. Untuk itu, tak usah takut saudara. Allah menjaga kita. Hari ini kita beribadah live saudara lewat Instagram. Untuk itu saudara ikuti sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kami mau beribadah dan kami habiskan ibadah pagi hari hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Dia selalu menjagamu, saudara. Dia selalu menyertai kita. Makanya gak usah bimbang, gak usah cemas, saudara. El Shaddai, Allah Maha Besar. Yuk kita sama-sama nyanyikan bersama-sama. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus ibuku, tak usah ku cemas. Dia setiap gereja, bawalah bangsamu setiap hari dalam doa, supaya bangsa kita ini dipulihkan, bangsa kita ini disembuhkan, bahkan bangsa kita mengalami kemajuan yang luar biasa. Biarlah pandemi ini segera berakhir. Untuk itu mari bersatu di dalam doa pagi hari ini, memohon kekuatan kepada Tuhan. Setiap jemaat GBI Satria Square, berserulah kepada Tuhan. Berserulah. Hilang mata kaya syarab. Hilang mata kaya syarab. Jangan takut, katakan sama-sama. Haleluya. Tak usah takut. Tak usah ku takut. Menjagaku, tak usah
Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Yesus buat karyamu Tuhan, buat kasih-Mu Bapa. Kau menjagaku, Kau menuntunku. Kau besar, kuasa-Mu besar, kuasa-Mu dahsyat. Kau penghibur kami Tuhan di saat kami susah. Kau menjaga kami Tuhan di saat kami takut. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetap bersyukur saudara. Tetap bersyukur, katakan sama-sama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Silakan duduk saudara. Saudara yang terkasih, kita mendengarkan firman Tuhan. Tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan yang sempurna. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau masih ada di pihak kami, membela kami di saat kami sedang mengalami kebutuhan roh. Terima kasih hari ini Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Walau hanya sesingkat ini Tuhan, tetapi kami percaya dan ini menjadi rema, menjadi gambaran hidup kami melalui firman Tuhan, bahwa kami mau taat Engkau Tuhan. Biar kami yang berada di rumah masing-masing mendapatkan berkat yang sama, mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman. Pakai hamba-Mu yang sederhana dan biasa ini untuk mau firman Tuhan, dan juga yang mendengarkan firman Tuhan mendengarkan dan mendapatkan berkat. Terima kasih. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Kita masih berada di rumah beribadah. Waktu itu disampaikan bahwa kita akan segera mulai ibadah, tetapi ternyata kita belum bisa karena kita harus mengikuti dan aturan-aturan yang harus dilakukan. Dan benar-benar kita harus menjaga bangsa kita ini harus mengikuti supaya kita ini menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang setia. Anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang setia, yang taat kepada apa yang diperintahkan kepada kita dari negara kita, pemerintahan kita. Mari saudara, ada satu cerita saudara, bahkan ada satu ketakutan yang sangat besar di saat bangsa Israel itu dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukannya saudara. Di saat apa itu saudara? Saudara ingat cerita itu? Ketika Musa mau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Karena apa? Saudara, bangsa Israel terkenal dengan suka bersungut-sungut saudara. Makanya kadang-kadang berkutat saja ada di padang gurun saudara. Nah, Tuhan telah mengeraskan hati Firaun sehingga bangsa Israel tidak diperbolehkan meninggalkan Mesir. Waduh. Supaya apa? Supaya tetap kepada perbudakan di bangsa Mesir. Lalu Musa ini adalah kira-kira finalnya dari puncaknya dari cerita itu saudara. Kemudian Musa membawa bangsa Israel, orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Apa yang dilakukan Firaun? Dia tahu sepertinya nggak rela bangsa Israel itu keluar. Perbudakan tetap akan dijalankan. Lalu apa? Dipersiapkan pasukan elit saudara, sampai 600 kereta kuda, lalu mengejar bangsa Israel supaya mereka kembali ke perbudakan bangsa Mesir. Saudara, apa yang dilakukan orang-orang Israel? Ketakutan luar biasa. Saudara, lalu Musa berkata, yuk kita buka Keluaran 14 ayat 13. Dikatakan Musa begini saudara, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Hari ini kata Tuhan. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ketika orang-orang Israel sudah mendekati Danau Tiberio itu sudah, dia langsung merasa ketakutan. Hei Musa, bagaimana nasib kita? Mungkin bahasanya seperti itu. Tetapi kata Musa, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dikatakan seperti itu. Makin lama pasukan dan 600 kereta itu mendekati, dia akan tarik kembali orang-orang Israel itu. Orang-orang Israel sangat ketakutan, sangat takut luar biasa. Lalu dia akan berseru-seru kepada Tuhan. Wah, setelah mengalami itu, baru dia merasa berseru-seru kepada Tuhan. Lalu apa? Dikatakan, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini. Berarti bangsa Israel itu akan melihat keselamatan itu secara langsung, secara live saudara. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Lalu ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pasukan mengejar saudara. Begitu orang-orang Israel sudah sampai ke daratan kembali, mereka ditenggelamkan oleh air. Dia diam saja. Dia
dia diam saja. Siapa yang mau berperang? Siapa yang berperang, saudara? Di ayat 14, Tuhan akan berperang. Saudara yang terkasih, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ini berarti Allah meyakinkan kepada umatnya, saudara, kepada saudara, kepada saudara, kepada saudara, dan kepada saya juga, saudara. Meyakinkan kepada kita semua bahwa Ia berperang untuk umatnya, membela umatnya. Tetapi mereka harus syaratnya. Allah mau berperang, tetapi kita harus mau maju terus, saudara. Kalau Tuhan sudah berperang, orang-orang Israel nggak mau maju terus sampai ke seberang, dia akan tetap tenggelam, saudara. Makanya maju terus. Jangan takut, saudara. Jangan cemas, saudara. Jangan susah, saudara. Jangan bimbang, saudara. Tuhan katakan, aku ini Allahmu. Di Yesaya 41 ayat 13, aku akan memegang tangan kananmu, saudara. Allah meyakinkan kepada umatnya bahwa Ia berperang untuk umatnya, tetapi harus maju terus menuju laut dengan iman. Hari-hari ini banyak iman yang goyah, terhimpit ekonomi, terhimpit ketakutan, terhimpit penyakit, stres, saudara, nggak bisa keluar rumah. Saudaraku, jangan takut dan tetap berdiri bersama Tuhan hari-hari. Maka kita akan melihat keselamatan demi keselamatan. Bahkan bukan keselamatan saja, mujizat demi mujizat. Ingat, tetapi ya, mujizat terjadi karena ada satu kejadian. Dan saudara maju terus dengan iman, mujizat pastinya. Saudara, Tuhan yang telah berfirman tidak akan meninggalkan kita. Percaya saja dengan imanmu. Tidak akan meninggalkan kita begitu saja, saudara. Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk dapat berdiri tegak. Bukan hanya berdiri sembarang, saudara. Berdiri tegak, saudara. Dan berjalan di tengah-tengah kesulitan yang ada saat ini. Saudara merasa kesulitan itu ada? Saudara merasa kesulitan itu menghempitmu? Tuhan telah berfirman untuk meninggalkan kita. Tuhan telah berfirman tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Dia akan memberikan kekuatan. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Ada satu lagu yang mengatakan seperti itu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, keadaanmu, keadaan bangsa kita, keadaan dunia. Yakinlah, otoritas yang Tuhan telah berikan bagi hidup kita, kita gunakan sebagai orang beriman untuk melangkah dengan berani, saudara. Jangan takut, dengan berani langkah. Kerja, tetap kerja, saudara. Jangan takut. Walaupun di tengah-tengah badai yang menerpa kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam
tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Yakin saudara? Saudara yakin? Tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Sebenarnya kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati saudara dan saya. Saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Tundukkan kepala kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami sudah bersama-sama dengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Kau sudah berikan kuasa-Mu buat kami untuk menghadapi dunia ini, untuk menghadapi segala apapun, dan iman kami tetap tidak goyah. Kami mau berdiri tegak, kami mau maju terus sampai ke seberang. Terima kasih Tuhan. Mari para pelayan Tuhan, saatnya kita akan adakan perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggurmu. Layanilah keluargamu masing-masing. Para imam keluarga, lakukan itu. Maka setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus ini, untuk memperingati akan Dia, kita menerima ini sebagai tanda dan meterai akan kasih dan setianya kepada kita. Dan kita memperoleh ketentuan ini di dalam iman, bahwa Ia telah memberikan tubuhnya untuk dipakukan di kayu salib dan mencurahkan darah, supaya jiwa kita yang lapar dikenyangkan, disegarkan, serta memperoleh hidup yang kekal. Hal ini sungguh benar seperti yang kita lihat, bahwa roti dipecahkan dan anggur dicurahkan. Lalu kita akan makan dan minum itu menjadi peringatan akan Dia. Darah-Mu sucikan. Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu bangkitkanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Oh Yesusku, mari kita bangkit berdiri. Korban mulia, sekali lagi kita nyanyikan. Darah-Mu sucikanku. Haleluya. Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Oh Yesusku, korban-Mu mulia.
Mari kita angkat roti di tangan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah ia mengucap syukurnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita makan ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang kita angkat ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum, ambil di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ucapkan syukur, ucapkan syukur atas keselamatan yang kita terima. Mari mengucap syukur. Melalui darah Kristus kita semua memperoleh keselamatan kekal. Oleh anugerahnya kita semua diselamatkan, bukan kemampuan kekuatan kita. Anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bersama-sama ucapkan syukur, katakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat semua yang kau kerjakan, kau berkati. Terima kasih Bapak. Saatnya kami memberikan yang terbaik melalui persepuluhan kami maupun persembahan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Saya terkasih, sebelum kita tutup dalam doa berkat, nanti ada pengumuman bahwa jam 10 ada KOM 100 online lewat Zoom. Jadi para siswa diharap mengikuti dengan saksama. Untuk minggu depan kita tetap beribadah seperti ini sebelum ada pengumuman resmi dari gereja induk kita untuk beribadah secara tatap muka. Puji nama Tuhan. Terima kasih para pelayan Tuhan yang baik. Terima kasih buat jemaat semua yang ada di rumah. Diberkatilah bersama-sama. Kita bangkit berdiri dan kita terima berkat hari ini. Angkat hati dan tangan saudara. Terima berkat dari Allah kita di sini. Damai sejahtera mengikuti saudara, menyertai kita semua, dan juga persekutuan yang manis melalui Roh Kudus yang terus membimbing kita, mengajar kita, bahkan menghibur kita mulai sekarang sampai merantau, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali bahkan menjemput kita semua di awan-awan yang bermana. Mari yang beriman dan diberkati katakan sama-sama amin. Haleluya. Selamat bercengkerama dengan rumah tangga kita. Haleluya. Amin.